Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Satu Zakiyah, NIM 2161211133. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai wacana penerapan syariat Islam kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan kelompok Islam menurut pandangan, data sejarah, dan solusi. Wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia kembali mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memicu pro dan kontra serta kekhawatiran akan potensi ketidakharmonisan antara kelompok Islam baik moderat, puritan maupun liberal. Pandangannya sebagai pendukung, melihat syariat Islam sebagai solusi untuk berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, kriminalitas, dan kemiskinan. Percaya bahwa penerapan syariat Islam secara kafah akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beranggapan bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memiliki kewajiban untuk menerapkan syariat Islam. Menentang yang pertama, khawatir penerapan syariat Islam kafah akan membatasi hak individu dan kelompok minoritas seperti perempuan dan non-muslim. Mempermasalahkan interpretasi dan implementasi syariat Islam yang beragam berpotensi menimbulkan diskriminasi dan konflik. Lalu, meragukan efektivitas syariat Islam dalam menyelesaikan masalah kontemporer yang kompleks. Data sejarahnya, pada masa kolonial, penerapan syariat Islam diganggu oleh penjajah Belanda. Gerakan Islam muncul untuk melawan kolonialisme dan memperjuangkan syariat Islam. Pasca kemerdekaan, Pancasila disepakati sebagai dasar negara dengan peran Islam diakomodasi dalam sila pertama. Penerapan syariat Islam di Aceh melalui UU Otonomi Khusus. Munculnya berbagai organisasi Islam dengan beragam pemahaman dan pendekatan. Lalu di era reformasi, yang pertama pembebasan berekspresi dan beragama semakin terbuka. Wacana penerapan syariat Islam di berbagai daerah marak dibicarakan. Munculnya ketegangan dan konflik antar kelompok Islam dengan latar belakang pemahaman yang berbeda. Solusinya, yang pertama ada dialog musyawarah. Meningkatkan dialog dan musyawarah antar kelompok Islam untuk mempercayai pemahaman yang sama dengan syariat Islam dan penerapannya di Indonesia. Yang kedua, melibatkan semua pihak termasuk perempuan, minoritas, dan akademisi dalam diskusi tentang syariat Islam. Lalu selanjutnya ada pendidikan Islam yang komprehensif. Mengembangkan pendidikan Islam yang komprehensif, inklusif, dan moderat, menekankan toleransi, saling menghormati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Lalu memperkuat pendidikan agama di Indonesia dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman yang benar tentang syariat Islam. Lalu selanjutnya yang ketiga ada penegakan hukum yang adil. Memastikan penegakan hukum yang adil dan setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Memperkuat sistem hukum dan peradilan untuk menjamin hak individu dan kelompok minoritas. Lalu yang terakhir ada membangun kepercayaan dan kerjasama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antar kelompok Islam melalui berbagai kegiatan bersama seperti dialog antar umat beragama, program sosial, dan kegiatan berbudaya. Lalu mempromosikan nilai-nilai Islam yang universal seperti perdamaian, kasih sayang, dan keadilan sosial. Penting untuk diingat bahwa penerapan syariat Islam harus dilakukan secara bertahap dan konseptual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia. Dialog dan musyawarah antar kelompok Islam sangat penting mencapai kesepakatan untuk menghindari konflik. Toleransi, saling menghormati, dan penghargaan terhadap perbedaan adalah kunci untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.